Hai Hai guys, guys. selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama aku Binita Lexi Tantina, biasa dipanggil Lexi, dan ada teman aku nih. Halo, nama aku Nisrina Widi Hanifah, biasa dipanggil Ninis. Nis, hari ini kita mau ngomongin tentang apa nih podcastnya? Kayaknya untuk sekarang tuh asiknya ngobrolin hal-hal yang lagi viral, yang lagi panas banget diperbincangkan warga Indonesia gitu ya. Sangat mengguncang sekali ya. Apa nih kira-kira? Iya nih, kayak semua orang pasti udah tahu banget tentang misteri kematian satu keluarga di daerah Kalideres gitu. Itu sangat bikin penasaran banget ya. Iya, Banyak itu netizen yang bertanya-tanya nih. betul ada apa sih? betul. Nah, jadi sedengar-dengar aku nih, ada satu keluarga nih di Kalideres yang meninggal. Iya betul banget itu. Dan ini tuh meninggalnya di perumahan elit ya, di Citra Garden di Kalideres. Iya. Nah, itu siapa aja sih Nis yang meninggalnya tuh? Jadi untuk korban satu keluarga ini tuh terdiri dari 4 orang. Wow. Ada bapaknya, ini namanya Pak Rudianto Gunawan, itu usianya itu 71 tahun. Terus ada ibu, istrinya yakni Ibu Reni Margareta, itu usianya 58 tahun. Wow. Dan ada anak mereka, ini namanya Mbak Dian, usianya tuh di 40 tahun. Nah, selain 3 orang anggota keluarga ini, ada lagi 1 orang yang tinggal di sana. Itu tuh adiknya Bapak Rudianto Gunawan. Wah. Nah, kasus ini kan viral banget nih. Dengar-dengar nih, ini tuh pertama kali mayatnya tuh ditemukan pada tanggal 10 November 2022. Ini tuh udah lumayan lama banget ya sejak kematiannya. Iya, Karena betul. dengar-dengar nih, korbannya tuh udah meninggal sejak sebelum tanggal 13 Mei 2022. Wah, udah lama banget ya, udah banget. berbulan-bulan. Kok Iya, bisa itu gitu kok kan? bisa sampai selama itu baru ditemuin ya. Aku baca juga nih lokasi pasti rumahnya itu tuh ada di perumahan elit. Rumahnya Bapak Rudianto Gunawan ini tuh di perumahan Citra Garden Extension, Wah. Blok AC5 nomor 7. Tapi jangan didatengin ya guys. Itu Jangan ya. TKP. Wah, itu perumahan elit ya, tapi Iya. kok sangat misteri banget nih. Nah, aku juga baca nih kalau misalnya kondisi mayat korban tuh emang udah mengering dan udah membusuk banget nih, karena udah berbulan-bulan kan. Iya, betul. Nah, di mana pada saat itu pihak kepolisian tuh melakukan otopsi ya, dan pada saat otopsi itu di lambung itu tidak ditemukan sisa makanan apapun. Artinya tuh korban tuh tidak makan dan tidak minum selama beberapa hari gitu. Wah, kok bisa ya? Kok bisa ya? Padahal itu mereka Rumahnya orang kaya elit. ya, karena mereka di perumahan elit. Nah, didukung juga dengan bukti bahwa di rumah tersebut tuh tidak ada makanan sama sekali. Oh, Ini tuh janggal banget ya. iya sih. Karena mereka tuh bisa dibilang bukan keluarga yang kekurangan banget. Betul. Terus perabotan di rumah mereka tuh masih bagus dan masih bisa dijual gitu ya. Iya, Kalau misalnya betul. mereka emang butuh banget makanan gitu. Atau ada tetangga, Iya. keluarga gitu. Tapi dengar-dengar nih dari tetangganya, mereka tuh tidak ada yang dihubungin sama korban ini. Oh. Mungkin mereka nggak mau ya kali ya, malu kali ya. Tapi kan masih bisa jual Oh ya. ya, bisa Lex. jual. Jadi sangat mencurigakan nih, ada apa Iya, nih? bagaimana kok bisa meninggal gitu. Nah, gimana nih? Kalau kronologi nih gimana sih bisa sampai ditemuin sekeluarga udah meninggal berbulan-bulan gitu. Jadi dari yang aku baca, kalau pertama kali orang yang mulai curiga tuh ada salah satu warga lagi jogging lewat rumahnya Pak Rudianto ini gitu. Yang warga ini tuh mencium bau-bau aneh yang menyengat gitu. Itu akhirnya dia nih lapor lah ke Pak RT, kayak Pak RT itu saya mencium bau yang sangat-sangat tidak enak gitu. Karena laporan tersebut, Pak RT yang namanya ini Bapak Siung gitu, itu tuh datang sama beberapa orang warga untuk mengecek keadaan keluarga Pak Rudianto.
udah dipanggil-panggil dari luar gerbang, itu tuh nggak ada yang nyaut dan warga tuh nggak bisa lihat ke dalam nih dari luar karena rumahnya Periodianto ini tuh bener-bener ketutup banget loh. Si pagar sama kanopi tuh hampir nempel loh guys. Itu wah sangat tertutup sekali keluarganya. Banget kan, membingungkan sekali ini perumahan. Nah karena itu akhirnya mau nggak mau nih nggak dipanggil gak ada yang nyaut, khawatir juga. Akhirnya dibobol lah, didobrak si pagar tersebut. Setelah warga masuk, ternyata pintunya dikunci lagi dari dalam. Bisa ya dikunci? Iya. Mencurigakan nggak sih? Karena aduh terdesak, mereka pun pintunya nih susah banget dibuka. Akhirnya mereka cari jalan lain, itu kita coba aja dicungkil si jendelanya. Setelah dicungkil malah mereka tuh kaget banget ketika ngelihat ada apa nih? hal yang ada di dalam. Jadi dari jendela ini tuh terlihat ada sosok mayat yang terbaring di ruang tamu. Karena udah ngelihat mayat, warga pun gak berani untuk macem-macem kan. Itu lokasi gitu kejadian. Pak RT pun coba langsung aja lapor ke Polsek Kalideres. Setelah polisi datang, dibuka sama polisi rumahnya, ternyata yang ditemuin tuh nggak cuma mayat yang di depan tadi ruang tamu. Warga nih tambah kaget lagi. Dikira mereka cuma satu nih mayat yang di depan, ternyata ditemuin lagi 2 mayat di dalam kamar. Itu mayatnya Ibu Margareta sama Mbak Dian. Yang satu Ibu Margareta ini ada di kasur, terus Mbak Dian ini terbaring di lantai. Masuk lagi ke dalam, ternyata Pak Rudianto ditemuin lagi udah meninggal dunia. Posisinya ini di dalam kamar belakang itu artinya kan seluruh keluarga ini ditemuin meninggal dunia, nggak ada satu orang pun yang masih hidup. Tapi ini yang aneh, misteri diomongin terus sama warga net gitu. Mayat-mayat ini tuh diketahui meninggalnya nggak barengan kan? Tidak barengan tuh. Iya, kalau ternyata mayat ini tuh udah lokasinya berbeda, terus posisinya berbeda, waktu kematiannya juga diperkirakan berbeda-beda. Ini kok bisa gitu? Berarti ada yang masih hidup ketika ada mayat gitu kan? Jadi mereka dibiarin aja gitu ya, mayat tergeletak gitu di rumah betul. Mereka. Karena warga juga bingung kan, yang udah otopsi kelaparan, kayak akhirnya dicari nih keluarganya, ditemuinnya tuh akhirnya keluarganya, saudaranya Ibu Margareta, namanya Ibu Ria. Pas ditanya, Ibu Ria ini bilang kalau dia pun udah nggak melakukan kontak lagi nih, udah nggak ada kontak sama keluarganya, saudaranya Ibu Margareta semenjak 5 tahun yang lalu. Lama banget ya 5 tahun. Iya, itu padahal saudara gitu. Jadi mereka pun nggak tahu nih kenapa bisa sekeluarga meninggal. Tapi emang menurut ibu tersebut, Ibu Ria, keluarga ini tuh bukan keluarga yang kekurangan sampai harus gak bisa makan gitu tuh enggak gitu. Terus ada kesaksian tetangganya juga kalau beberapa bulan yang lalu tuh masih ngelihat ada yang pesan makanan online. Jadi mereka masih bisa makan, jajannya aja online. Online itu yang mahal gitu ya. Iya betul, gak asin nasi sama garam gitu enggak. Mereka gak sesulit itu gitu keuangannya. Tapi nih warga juga kok bisa, kan yang kita pertanyain banget tuh apakah warganya sangat-sangat tidak peduli terhadap tetangganya, bener. Sampai dibiarin bau, emang gak kecium berbulan-bulan. Ternyata tuh tetangganya udah ada yang nyium sebenarnya berapa bulan yang lalu. Tapi karena daerah situ banyak tikus, dikiranya itu adalah bangkai tikus karena baunya belum semenyengat yang ditemuin masuk akal itu pada saat kejadian ditemukannya gitu ya. Terus ada juga nih bahkan yang cerita yang baru-baru banget yang rame tentang mayat yang masih disisir. Flashback lagi ya kita. Flashback lagi nih. Itu katanya tuh ada orang koperasi ya, betul. Mau survei ke perumahan korban karena korban itu mau menggadaikan rumah. Iya. Nah setelah dibawa masuk ke rumah ternyata mencium bau ya. Iya betul. Orang koperasinya itu mencium bau dan ternyata kan itu mau tanda tangannya tuh rumahnya atas nama Ibu Margaretanya ya. Karena emang butuh tanda tangan Ibu Margareta, orang koperasi ini mencari nih Ibu Margareta di mana. Akhirnya dibawalah sama anak dan itu. pamannya itu. Pamannya itu
ke sebuah kamar ya, dimana kamarnya itu gelap gulita ya. Iya, ketika dibuka tuh katanya tuh baunya tuh Bau tambah banget. menyengat lagi, sampai nggak kuat banget gitu rasanya. Dan karena penasaran, orang koperasinya ini akhirnya mendekatkan ke mayat. Sebenarnya Belum itu tahu ya, kalau itu Ke- mayat. ke Ibu Margareta ini gitu, dimana akhirnya dipegang kan Ketika tangannya. dipegang ternyata Teksturnya tangannya tuh udah lembek lembek gitu ya, banget. bukan iya. kayak tangan kita yang masih keras dan berisi daging ini. Nah, Iya. udah gitu makin penasaran lah orang koperasinya. Akhirnya kalau nggak Dinyalain salah flash HP. flash HP, dan ternyata kaget banget ya, shock berat kayaknya orang koperasinya, karena ternyata itu yang dia lihat itu adalah mayat Ibu Margareta. Betul, udah gitu. meninggal ternyata. Tapi ketika orang koperasi di tengah kekagetannya bilang kalau, "Duh, ini Ibu Margaretanya sudah meninggal." gitu. Pihak keluarga Mbak Dian ini tuh gak terima dengan pernyataan tersebut. Dia tuh bilang kayak, "Enggak, ibu saya ini tuh masih hidup. Bahkan saya masih ngasih susu, nyisirin rambutnya tiap hari sambil nyontohin nyisirin Ih, rambut." Gitu. Takut banget. Itu aduh, mayat udah masih disisirin, Lex. Pasti orang koperasinya shock berat kan. Nah, akhirnya orang koperasinya itu pergi kan keluar rumah. Tapi walaupun orang koperasinya itu udah tahu tentang kejadian tersebut, nah dia tuh nggak berani nih buat speak up gitu ya, karena dengar-dengar gimana sih, Nis? Iya, jadi karena pamannya ini tuh orang yang mau gadein rumah tersebut kan, bilang ke pihak koperasi kalau untuk diem aja, jangan bilang-bilang ke orang luar, terutama polisi apalagi ya. Dan kenapa petugas koperasinya diem aja gitu? Mungkin dia takut tertekan gitu, takut diapa-apain sama paman itu kali ya. Iya. Nah, mungkin sekarang sih perkembangan kasusnya masih segitu ya, kita belum tahu ya penyebab pastinya kenapa keluarga tersebut bisa meninggal gitu. Apa karena kelaparan beneran atau karena pembunuhan. Bahkan akhir-akhir ini tuh banyak yang bilang nih ya, warga-warga netizen tuh bilang kalau ini tuh ada ritual gitu. Iya, banyak banget karena emang kasusnya masih jalan, masih tahap penyelidikan. Warganet semuanya berspekulasi ini sekte, terus ada yang bunuhan, ada yang bunuh diri, macam-macam pokoknya. Tapi kayaknya boleh sih kita dengar, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Konspirasi dari warganet itu. Kita tungguin aja hasil resmi nanti dari kepolisian. Penyelidikan mereka masih dilakuin juga kan soalnya. Jadi kita tunggu aja ya info-informasi yang emang terpercaya dari pihak-pihak yang berwajib gitu ya, pihak-pihak yang emang lakukan penyelidikan gitu. Mungkin di podcast kali ini kita sampai situ aja kali ya bahas kasusnya, takut juga kita salah ngomong, salah berasumsi. Sekian podcast dari kita, sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you, bye bye.